Hingga kini korban ledakan SMAN 72 masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Sementara hingga saat ini, polisi masih terus mendalami motif anak berkonflik dengan hukum yang terlibat peristiwa ini. Selengkapnya kita terhubung dengan Randi Alfaras dari SMAN 72 Jakarta dan Tia Iskandar dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Kita ke Randi terlebih dahulu. Selamat sore, Randi. Bagaimana situasi terkini di SMA Negeri 72 dan apakah masih ada penjagaan hingga sore ini? Ya, selamat sore Marcel dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di depan SMAN 72 Jakarta yang menjadi tempat terjadinya peristiwa ledakan pada hari Jumat lalu, tepatnya ketika pelaksanaan sholat Jumat sedang berlangsung sekitar pukul 12:15 waktu Indonesia Barat. Dan kalau saat ini bisa kami gambarkan, saat ini situasi terkini di depan ataupun juga di dalam dari SMAN 72 Jakarta juga terpantau sepi. Tidak ada aktivitas yang berlangsung baik di area depan maupun juga di area dalam SMAN 72 Jakarta. Hanya ada penjagaan dari pihak aparat baik dari polisi militer dan juga TNI Angkatan Laut yang menjaga ketat area SMAN 72 Jakarta, sehingga memang tidak hanya pihak yang berkepentingan saja yang bisa masuk ke dalam area SMAN 72 Jakarta. Tadi juga kami sempat melihat ada beberapa wali murid yang sempat masuk ke dalam kemudian juga keluar untuk mengambil sejumlah barang milik anaknya yang juga merupakan siswa dari SMAN 72 Jakarta. Dan memang akibat daripada peristiwa ledakan tersebut, pihak kepolisian mengkonfirmasi ada korban sekitar 96 orang yang menjadi korban yang mengalami luka dengan tingkatan yang variatif, baik itu dari tingkat ringan maupun juga ada korban yang mengalami luka berat. Dan hingga saat ini ada tercatat 29 orang yang masih melakukan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Islam dan juga Rumah Sakit IRC. Dan proses pemulihan terhadap korban juga ini masih terus dilakukan karena memang beberapa korban ini mengalami luka bakar dan juga beberapa korban lainnya ini mengalami gangguan pada pendengarannya. Dan kemudian juga pihak kepolisian juga telah menyebutkan bahwa memang salah satu siswa dari SMAN 72 Jakarta ini diinformasikan bahwa menjadi terduga dari anak yang berkonflik dengan hukum yang juga berkaitan dengan aksi peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta. Adapun juga tim gabungan dari Polda Metro Jaya, kemudian juga Densus 88 juga telah melakukan penggeledahan terhadap rumah dari anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Dan memang meskipun belum mengumumkan secara resmi hasil penggeledahan tersebut, pihak polisian menemukan bahwa ada sejumlah barang ataupun juga alat yang memang memiliki kesamaan yang ditemukan di SMAN 72 Jakarta. Kemudian juga memang beredar bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tersebut ini rumornya merupakan korban bullying atau korban perundungan. Meski begitu juga pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman informasi. Kemudian juga pengumpulan barang bukti tentu untuk mengungkap motif sebetulnya dari aksi peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta sehingga belum bisa memastikan kebenaran dari rumor tersebut. Dan kemudian juga sejak tadi pagi ada rapat koordinasi yang digelar dari tim psikologi kepolisian, lalu juga dari perwakilan dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian juga dari Himpunan Psikologi hingga KPAI untuk membahas trauma healing kepada para siswa ataupun juga korban dari peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta. Dan juga diinformasikan bahwa besok tidak ada kegiatan belajar mengajar secara luring di SMAN 72 Jakarta. Untuk sementara dalam beberapa hari ke depan untuk kegiatan belajar mengajar akan berlangsung secara daring dan tetap akan mendapatkan pendampingan dari psikolog tentu untuk membantu pendampingan dan juga pengobatan untuk para psikis, para siswa yang juga menjadi saksi dari peristiwa ledakan tersebut. Demikian Marcel, balik Anda di studio. Baik, dari Randi Alfaras kita bergeser ke Tia Iskandar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Tia, saat ini bagaimana kondisi korban yang dirawat di sana dan apakah sudah ada pendampingan psikologi yang diberikan untuk korban? Ya, selamat sore Marcel. Berdasarkan informasi yang kami terima dari Humas Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, hingga sore hari ini memang masih terdapat 13 orang korban yang sedang
menjalani perawatan pasca ledakan yang terjadi di SMA N 72 Jakarta pada Jumat siang. Adapun berdasarkan keterangan yang juga disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit pada siang tadi, ini dikatakan bahwa 11 orang diantaranya ini berada di dalam ruang rawat inap dan secara umum ini dalam kondisi yang baik dan juga dengan mayoritas keluhan berupa gangguan pendengaran. Sementara untuk pasien lainnya, ini 2 orang masih membutuhkan perawatan intensif dan juga lebih lanjut, di mana 1 orang ini dirawat di ruang ICU dan juga 1 orang lainnya ini dirawat di ruang HCU. Kemudian tadi kami juga mendapatkan informasi untuk sore ini memang diperkirakan akan ada 1 orang korban yang sudah diperbolehkan untuk pulang. Hal ini dikarenakan berdasarkan penilaian tim medis, korban tersebut sudah menunjukkan kondisi yang lebih baik dan juga stabil. Dan sementara untuk keadaan terduga anak berkonflik dengan hukum, hingga saat ini informasi terakhir yang kami terima ini memang sudah dalam kondisi sadar namun mengalami luka yang cukup serius di bagian kepala. Namun terkait dengan lokasi di mana perawatan itu dilakukan, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi valid dan juga pasti terbaru dari pihak kepolisian maupun dari pihak rumah sakit. Dan setelah itu juga untuk terkait dengan proses pendampingan psikologis, pada tadi siang sekitar pukul 12:40 waktu Indonesia bagian Barat, ini Menteri Sosial juga telah datang ke Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih bersama dengan tim dari KPAI ini mengunjungi dan juga melakukan pengecekan terhadap para korban. Sementara dari pihak rumah sakit juga sudah mengkonfirmasi bahwa untuk pendampingan psikologis ini memang sudah dilakukan baik dari KPAI kemudian juga dari pihak kepolisian serta dari dinas terkait. Namun demikian pihak rumah sakit ini menyampaikan bahwa memang terdapat pembatasan dalam pemberian jam untuk pendampingan psikologis. Hal ini dikarenakan untuk prioritas utama dari para pasien ini memang ditujukan untuk dapat beristirahat dengan lebih banyak sehingga fokus utama untuk pemulihan ini dapat segera tercapai. Dan selain itu pemirsa, kami juga mendapatkan informasi terkait dengan kunjungan tokoh publik ke dalam rumah sakit ini. Direncanakan nanti sekitar pukul 18:30 ini memang akan dihadiri Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno jika memang tidak terdapat perubahan. Namun kami juga masih akan terus memantau terkait dengan update informasi dan juga situasi terkini dari Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Demikian yang dapat dilaporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Tia Iskandar dan Randi Alfaras melaporkan dari lokasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.